ditemukannya jenazah wanita di suatu rumah di salah satu wilayah Cisarua. Polsek Cisarua berikut dengan Pamapta Polres Bogor kemudian langsung bergerak ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penanganan awal pada tempat kejadian perkara. Tim langsung bergerak cepat ke lokasi pelaku berada, yakni di rumahnya di Kampung Cipari, dan di sana didapati tersangka atas nama NAF, usia 32 tahun, ibu rumah tangga. Kami mendapatkan fakta terjadi pada hari Kamis 20 November 2025 di TKP yakni rumah korban. Pelaku mendatangi korban pada pukul 11.00 siang hari untuk berbicara terkait dengan uang korban yang dititipkan kepada pelaku sebagai tabungan sejumlah 12.450.000. Pelaku kemudian menyampaikan permohonan untuk kelonggaran pengembalian uang tabungan tersebut kepada korban. Namun yang terjadi adalah cekcok di antara keduanya. Pelaku berada di tempat korban itu sampai dengan maghrib. Pada waktu maghrib, korban melaksanakan ibadah sholat maghrib. Secara tiba-tiba, tersangka mengambil balok kayu yang berada di dapur dan memukulkan kayu tersebut pada saat korban sedang sholat di posisi sujud pada bagian kepala. Korban langsung membalikkan badannya terlentang dan kemudian pelaku kembali memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian kanan korban sejumlah 2 kali. Korban melakukan perlawanan, korban didorong hingga jatuh ke etalase yang berada di tempat kejadian perkara, hingga etalase tersebut hancur, pecah-pecah, dan mengenai bagian-bagian kepala daripada korban. Pelaku meminjam uang sejumlah 1 juta kepada korban, dan oleh korban diberikan perhiasan berupa gelang dan cincin. Setelah diberikan, kemudian pelaku mengelap darah yang bersimbah di tubuh korban. Kemudian pelaku sempat minta maaf dan mengajak korban ke rumah sakit. Korban tidak mau, kemudian kembali cekcok dan perhiasannya sempat dikembalikan oleh pelaku kepada korban. Dan seketika itu kemudian korban menjambak pelaku yang menyulut emosi daripada pelaku, kemudian ditutup bagian muka atau wajahnya dengan menggunakan bantal hingga kehabisan napas, dan bagian dada itu kemudian diduduki oleh si pelaku. Dia mengambil pisau yang berada di dalam kamar korban dan menusukkan kepada leher korban sekali. Dilihat masih ada pergerakan hidup, kemudian dicabut dan ditusukkan berkali-kali sampai dengan 8 tusukan. Pelaku kemudian mengecek kembali dan memastikan korban sudah meninggal dunia, dan pelaku membersihkan diri, kabur kembali ke rumahnya dengan membawa handphone dan perhiasan milik korban. Barang bukti yang kemudian kami berhasil sita itu adalah handphone milik korban, kemudian juga baju yang digunakan pelaku yang kena simbahan darahnya, pisau, kemudian bantal, dan juga kayu. Karena perbuatan tersangka kami sangkakan pasal 365 ayat 3 dan atau 338 dan atau 351 ayat 3 yang ancaman hukumannya 15 tahun